kurang politisi. Makanya saya kalah terus. Diolok, dihina, dihujat, difitnah. Pesawat tempur dari luar sekarang terpaksa kita beli, tapi kita ingin ambil semua teknologi, belajar dan kita bangun di Indonesia. Kali wawancara seperti ini sudah lama, jadi senang bisa dapat kesempatan lagi, Pak. Terima kasih saya diundang. Pak Prabowo, benarkah kalau Bapak banyak berubah sekarang? Karena ada kesan dulu itu Prabowo Subianto meletup-letup, tapi sekarang tampaknya jauh lebih kalem, Pak. Saya kok merasa tidak terlalu berubah saya. Hanya dulu mungkin persepsinya, ya, persepsinya mungkin momen di mana media menangkap saya pada saat itu, saya sedang semangat begitu. Ya. Jadi di politik di Indonesia ini, kalau kita keliling dan ketemu rakyat, ya, kita bayangkan ya, rakyat datang dari jauh, dia kumpul, dia nunggu berjam-jam di panas terik matahari untuk menunggu tokoh yang dia ingin dengar pandangan-pandangannya. Kemudian kita sebagai tokoh yang datang, kita datang, ini masa rakyat yang datang jauh, berdiri lama di panas terik matahari, dan kita bicara biasa-biasa saja dengan nada yang biasa-biasa saja. Menurut saya kurang menghormati rakyat di situ. Jadi akhirnya, ya, kalau Anda perhatikan di mana-mana, saya berpandangan kita harus bicara dengan semangat. Nah, mungkin bicara dengan semangat ini dipersepsi oleh elit, ya. Media itu elit loh. Ya kan? Meletup-letup. Dan pers ini pinter, yang diambil kadang-kadang yang itu saja. Yang meletup-letup. Nah, alhamdulillah saya diundang sekarang, jadi saya nggak usah meletup-letup. Tadi Pak Prabowo bilang persepsi. Apalagi Pak Prabowo yang menurut Bapak kerap disalah persepsikan atas sosok Bapak? Iya. Begini, saya memang bagaimanapun riwayat saya kan sebagian besar sebagai prajurit, sebagai tentara. Ya. Prajurit itu, tentara itu hidupnya keras, ya. Saya apalagi lama sekali di pasukan tempur. Nah, Bapak tidak pernah prajurit di belakang meja ya, Pak? kayaknya sebentar sekali di belakang meja, ya. Jadi kalau di prajurit pasukan tempur itu ibaratnya tuh harimau, ya, harimau ini, dan mereka kita butuh harimau ini untuk membela negara. Kalau negara kita diganggu, tentara kita mau yang harimau, ya, bukan yang embe gitu. Ya, jadi ada pepatah, 1000 kambing dipimpin oleh harimau, kambingnya akan mengaung semua. 1000 harimau dipimpin kambing, harimaunya akan embe semua. Nah, kita waktu itu harimau harus dipimpin harimau. Jadi mungkin persepsinya Prabowo itu keras, ya, Prabowo itu serem begitu kan? Kan saya nggak serem sekarang. Iya kan? Jadi itu masalahnya. Jadi Jadi Prabowo yang asli itu sebetulnya nggak serem. Nggak serem? Iya. Lembut hati? Lembut. Kalem? Sangat lembut.
Tapi ya bagaimana? Harus hati-hati, biasanya kalau politisi mengklaim itu biasanya kebalikannya Pak Prabowo. Banyak yang mengatakan saya kurang politisi, makanya saya kalah terus. Tapi kali ini insya Allah. Karena saya sudah belajar politik. Saya belajar dari Pak Jokowi yang mengalahkan saya. Berarti itu guru yang hebat, ya kan? Nah, udah santai saja. Santai. Saya sebetulnya baru mau masuk soal politik belakangan, Pak. Jadi saya simpen dulu. Saya sebetulnya ada banyak pertanyaan soal politik, termasuk soal guru. Karena teman-teman saya juga sempat mengikuti Pak Prabowo dan ada hal yang menarik, tapi saya simpan supaya penasaran. Jangan semuanya dibuka di awal dulu, Pak Prabowo. Kembali ke soal tadi, menarik. Kontestasi politik, Pak. Iya. Yang jelas, setiap kali eskalasi politik menghangat, di pemilu 2014, pemilu 2019, dan belum lama ini muncul lagi isu HAM, Pak. Keterlibatan Pak Prabowo di peristiwa 98. Itu selalu muncul setiap kali menghangat. Apa tanggapan Bapak soal itu? Jadi memang ini fenomena ya, dalam arti saya udah ikut pemilu ini sudah 4 kali. Pertama 2004, saya waktu itu ikut konvensi di Golkar. Lumayan, dari 35 calon tersaring kalau nggak salah 18. Dari 18 tersaring 5. Lumayan dong 5, ya kan? Habis itu saya kalau nggak salah nomor 4. Nomor 4 dari 5 atau nomor 5 dari 5. Itu 2004. Habis itu 2009. Saya maju sebagai wakil presiden. Calon wakil presidennya Ibu Megawati, ya, bersama PDIP. Baru 2014 saya maju sebagai presiden. Ya sudah 4 kali ikut pemilu. Dan memang tiap kali saya ikut, apalagi kalau angka polling saya agak bagus, ya mulai keluar HAM ini dan sebagainya. Ini saya kira dalam kehidupan politik di mana-mana itu biasa. Apalagi demokrasi liberal, lawan itu harus kita turunkan popularitasnya, harus kita istilahnya kalau bisa dijelek-jelekin terus supaya tidak bisa muncul. Nah, ini fenomena di banyak negara, ya. Kita lihat di Amerika saja kan begitu. Di Amerika saja dicari-cari lah segala macam, ya. Jadi saya anggap ya ini risiko. Saya sebagai prajurit, saya telah melaksanakan tugas saya dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan sumpah saya. Saya pertaruhkan nyawa saya berkali-kali untuk Republik, untuk rakyat. Jadi saya tenang, saya tidak kemana-mana. Ya jadi benar nggak? Selalu dibilang inilah, itulah. Mau kudeta, ya kan? Dan sebagainya, menculik, pembunuh, dan ya kan? Jadi gimana ya? Saya mau apakan? Ini kan demokrasi. Kalau rakyat percaya semua tudingan-tudingan itu, ya rakyat nggak usah pilih saya. Selesai kan? Iya kan? Tapi bahwa isu HAM itu akan selalu jadi catatan Pak Prabowo dalam rekam jejak perjalanan karir dan militer Anda. Jadi Pak Prabowo merasa tidak perlu lagi menjelaskan apa latar belakang, apa konteks peristiwa ketika itu? Saya kira kan sudah 4 kali saya jelaskan, sudah ada semua di record public domain. Iya kan? Jadi bagaimana? Iya kan? Dan ini saya kira narasi yang akhirnya kita bicara masa lalu. Ya kan? Ini 30 tahun yang lalu dan sebagainya. Memang ini sesuatu yang tidak enak. Dan itu mengganggu saya, tenang. Tapi ya itu harus hadapi, itu risiko seorang prajurit. Ya kan? Itu risiko saya. Banyak rekan saya, banyak anak buah saya malah hilang tangan, malah gugur. Ya ini risiko saya harus hadapi. Tapi Bapak bahkan tidak ragu menunjuk mantan personil tim Mawar yang pernah dihukum di pengadilan militer menjadi anak buah Bapak, menjadi pejabat di Kemenhan. Padahal kan sejarah tim Mawar ini selalu jadi bahan baku serangan publik ke Prabowo Subianto. Tapi
kenapa seolah-olah Prabowo Subianto malah memelihara, terus merawat tim Mawar ini? Dengan konsekuensi serangan-serangan itu akan terus berdatangan. Kalau kita lihat, mereka kan sudah diadili, sudah lewat proses hukum, sudah selesai sekian puluh tahun yang lalu, mereka masih di tentara, dan mereka adalah prajurit-prajurit yang terbaik. Jadi kadang-kadang suatu peristiwa, karena perubahan iklim politik, perubahan itu akhirnya disalah tafsirkan, disalah artikan. Kan itu juga bagian daripada politik. Ya, jadi saya kira ternyata mereka bekerja dengan baik, mereka diterima dan mereka berprestasi. Walaupun ada catatan pernah dihukum. Saya kira begini ya, kalau Anda tahu peristiwa-peristiwa itu, kalau kita bicara lagi peristiwa-peristiwa itu juga ada suatu proses di mana dari versi kita sebagai pejabat, sebagai aparat waktu itu, ya kan, kalau ada kasus atau ada suatu komplotan, kita harus mencegah itu kan. Nah, kalau kita mencegah itu dengan kita menahan orang, kemudian pemerintah berubah, itu kan berubah. Tapi bahwa niatnya itu adalah untuk mengamankan rakyat, untuk mengamankan bangsa. Saya kira itu, dan ini sudah berkali-kali dijelaskan. Ya. Saya ingat Pak, ketika kita berbincang di ruang kerja Bapak, di Kementerian Pertahanan. Dan Bapak sempat menunjukkan ke saya meja di ruangan Bapak. Bapak bilang, di ruangan ini saya diberhentikan sebagai prajurit, tapi di ruangan ini pula saya sekarang melakukan tugas sebagai Menteri Pertahanan. Bagaimana menggambarkan naik turun perjalanan hidup Anda Pak Prabowo, dan bagaimana itu mempengaruhi laku dan sikap hidup Anda Pak? Jadi begini, saya dari kecil dibesarkan dan membesarkan diri saya sebagai seorang pendekar, seorang kesatria yang ingin membela bangsa, negara, dan rakyat saya. Itu dari kecil saya ditanamkan itu oleh kakek-kakek saya, orang tua saya, dan sebagainya. Jadi itu sikap saya harus berbakti, saya harus mengabdi, dan bila perlu saya harus berkorban. Bahkan berkorban jiwa dan raga. Dari kecil, sejak kita masuk daftar di akademi, ya, di Akabri waktu itu, kita diambil sumpah sebagai prajurit. Dari kecil kita sudah diajarkan oleh pembina kita, pengasuh kita, pemimpin-pemimpin kita, hei kau anak-anak muda, sadarkah kau bahwa kau masuk tentara, kau sudah teken mati. Itu kata-kata mereka. Di hari pertama saya masuk di lingkungan tentara, itu yang diajarkan. Anda sadar Anda masuk sini. Anda mengerti apa yang akan Anda lakukan. Bahwa hidupmu, jiwa dan ragamu bukan milikmu lagi. Bukan milik keluargamu. Ini sudah milik negara dan bangsa dan rakyat. Pada saatnya kau harus memberi jiwa dan ragamu. Jadi kalau naik turun bagian daripada perjalanan seorang pendekar. Jadi kalau kita mengalami keberhasilan, alhamdulillah. Kalau kita menerima pujian, alhamdulillah. Kalau kita mengalami katakanlah kekecewaan atau kita dimaki, dihujat, ya kita harus hadapi sebagai seorang kesatria, seorang pendekar. Itu risiko seorang kesatria. Itu. Naik turun. Iya, jadi hidup itu memang tidak bisa semua bagus. Ya. Maunya saya semua bagus, tapi kadang-kadang kan kita mengalami. Yang saya selalu bilang, seorang
seorang pendekar itu jatuh dan bangun. Jatuh dan bangun. Dan sekarang menjadi Menteri Pertahanan, Pak Prabowo jujur, apakah sempat jet lag Pak? Awal-awal, ketika masuk di kabinet setelah hampir atau lebih dari 2 dekade berada di luar pemerintahan. Jet lag, maksudnya saya kalau dalam pulang perjalanan jauh ya saya jet lag. Tapi apakah sempat berasa, karena kan sudah hampir lebih dari 20 tahunan Pak, baru kemudian Bapak masuk lagi dalam kabinet, dalam pemerintahan setelah sebelumnya berada di luar. Itu penyesuaiannya? Penyesuaiannya saya kira sebentar ya. Karena pendidikan di militer itu kan cukup membekas. Kita harus tepat waktu, kita harus disiplin, kita harus dan sebagainya. Jadi saya kira saya cepat menyesuaikan. Habis itu maaf ya, saya itu merasa nyaman di pemerintah Pak Joko Widodo. Saya pernah punya banyak pimpinan. Ini saya bukan apa ya, tapi benar saya rasakan. Saya kira Anda tanya semua menteri ya. Beliau itu punya suatu kelebihan. Beliau tidak suka pidato panjang-panjang. Beliau tidak suka pengarahan yang lama, singkat, jelas. Jadi apa ya? Anda cocok dengan gaya itu Pak? Cocok dengan itu. Ya. Jadi Malah sekarang saya koreksi diri. Kadang-kadang saya pidatonya terlalu panjang. Pak, tapi Apalagi dikasih kopi ini. Itu kopi Pak khusus. Pak, hampir 5 tahun ini menjadi bagian dari pemerintahan, apakah juga mengubah pandangan Bapak tentang kondisi bangsa ini ya Pak? Karena kan melihatnya dari posisi yang berbeda. Benar sekali, Mbak. Benar sekali. Jadi saya sangat bersyukur saya diberi kepercayaan oleh Presiden Joko Widodo masuk kabinet dan menjadi Menteri Pertahanan. Akhirnya saya hadir di sidang-sidang kabinet yang membahas sering tidak hanya sektor pertahanan. Jadi saya bisa ikuti perkembangan ekonomi, perkembangan pertanian, perkembangan di sektor lain. Itu satu. Kedua, saya masuk di Kementerian Pertahanan, saya melihat birokrasi kita, ya, budaya-budaya yang masih belum begitu baik. Itu koreksi diri kita sebagai bangsa. Jadi saya banyak belajar, terus terang aja. Saya banyak belajar. Menemukan situasi itu apakah mengkonfirmasi apa yang selama ini Pak Prabowo lihat sebagai masalah atau problem di negeri ini, atau mengubah pikiran Pak justru? Saya kira mengkonfirmasi, ya, dan membuat saya lebih realistis, tapi juga lebih optimistis. Lebih realistis Pak, maksudnya? Dalam arti begini, kita bicara ya dari dulu, kita merasakan, rakyat merasakan masalah umpamanya masalah korupsi, ya, masalah kebocoran dan tidak efisien, ya kan. Saya dan itu jadi masalah. Presiden sendiri berkali-kali ya kan membahas ini dan menegur, dan Anda lihat sendiri berapa pejabat yang beliau serahkan ke proses hukum, ya. Tidak ada upaya untuk melindungi mereka-mereka yang bersalah. Tapi begini, akhirnya saya sadar akar masalahnya adalah bahwa gaji pejabat-pejabat kita, gaji pegawai negeri terlalu kecil. Sehingga membuat para pejabat takut akan masa depan. Ini yang membuat iklim memudahkan kebocoran dan sebagainya. Tapi tidak semua Pak.
kejadian di Kementerian Keuangan, di pajak, remunerasinya sudah sedemikian tinggi, tapi nyolong juga Pak Prabowo. Jadi begini, kalau ya, ini saya bicara tentunya average, rata-rata. Ya. Kementerian Keuangan oke, tapi rata-rata seperti itu yang saya lihat. Jadi kalau Kementerian Keuangan, ya begini, kalau negara sudah beri remunerasi yang bagus, sudah beri penghasilan yang cukup baik, masih lakukan hal-hal seperti itu, ini memang sudah harus dihukum yang sangat keras menurut saya. Pak Prabowo, saya ingin bahas portofolio Bapak. Bapak mengemban tugas sebagai Menteri Pertahanan, Pak. Hampir 5 tahun ini, Pak. Belum. 4 tahunan. Hampir 4 tahun. Hampir 4 tahun. Nanti Oktober ini 4 tahun. Oktober ini 4 tahun. Apa sejauh ini tantangan terbesar yang Anda rasakan, Pak Prabowo, selama mengemban amanah ini? Jadi tantangan terbesar yang saya lihat ya adalah mindset elit kita. Mindset elit kita menurut saya terlalu nyaman. Kita terlalu lama berada dalam comfort zone. Ya. Kita berada dalam masa yang relatif damai lama sehingga elit kita semua merasa, oh, keadaan damai ini adalah keadaan yang normal. Padahal keadaan damai itu keadaan yang sangat sulit dipertahankan, sangat mahal ya. Dan kita memang di sekeliling kita kan banyak negara-negara yang sebenarnya bersahabat sama kita. Jadi kita merasa tidak ada ancaman. Nah, ini yang sangat berat. Dengan kita merasa tidak ada ancaman, akhirnya menurut saya elit kita merasa bahwa pertahanan itu tidak terlalu penting. Pertahanan itu is nice to have tapi tidak vital. Padahal pelajaran ilmu politik dan ilmu bernegara dimanapun, pertahanan itu yang vital. Pertahanan itu vital. Kita bisa aman, bisa makmur, karena kita bisa mempertahankan negara kita, ya, teritori kita, wilayah kita. Kenapa kita pertahankan wilayah kita di darat dan di laut? Karena di wilayah kita itu banyak kekayaan. Banyak kekayaan, ya kan? Kekayaan mineral, kekayaan tambang, segala macam ada di darat dan di laut. Kita punya kekayaan ikan. Kalau tidak salah cadangan ikan kita kedua terbesar di dunia. Ya. Jadi potensi-potensi kekayaan ini kalau tidak kita jaga, ini sangat merisaukan. Jadi ada ajaran ya, ajaran lama dari sejarah Tiongkok, kalau kaya harus kuat. Kalau tidak salah dalam bahasa Tiongkoknya Fu Jiang, kaya harus kuat. Kalau kita kaya tidak kuat, kekayaan kita dirampok. Ini juga ajaran dari Barat ada juga. Oke. Ya, Thukydides itu sejarawan Romawi mengajarkan the strong will do what they can and the weak suffer what they must. Artinya yang kuat akan berbuat sekehendak mereka, yang lemah akan menderita. Baik. Nah, intinya adalah kita kaya, tapi karena itu kita harus kuat. Itu jadi salah satu prioritas yang Anda lakukan di Kementerian Pertahanan, Pak, sampai akhir masa jabatan nanti, memastikan bahwa alutsista kita akan bisa cukup kuat untuk melindungi kekayaan kita. Itu tekad saya, dan Presiden Jokowi sebetulnya punya perhatian yang besar. Kurang lebih 2 minggu setelah saya dilantik, beliau sampaikan begini, Menhan, saya minta rencana jangka panjang. Tolong buatkan saya rencana
utuh 25 tahun. Karena saya ingin bagaimana pertahanan kita untuk 25 tahun. Saya agak tertegun. Bayangkan ini ya, beliau bukan latar belakang militer, belum pernah dapat pendidikan militer, dan sebagainya. Beliau memberi tugas, memberi petunjuk, minta dibuatkan rencana 25 tahun. Saya tertegun, saya kembali, kita susun. Ya, dan memang negara sebesar kita, Mbak Najwa, negara sekaya kita, ini hakikatnya kita akan, dan kita selalu diganggu. Bahkan sebelum ada Republik Indonesia, selama Nusantara, kerajaan-kerajaan kita selalu diganggu. Ya, Portugis lah, Perancis, Spanyol, Belanda, Inggris, Jepang, Mongol, semua ke sini. Kenapa? Kita ini kaya, Mbak. Bukan kita yang ke Eropa, mereka ke sini. Habis itu udah ke sini nggak mau pulang lagi, ya kan? Ya kan? Jadi ini harus kita sadar. Dan semua pakar, semua lembaga internasional meramalkan bahwa Indonesia kelak tidak lama lagi kita akan menjadi negara dengan ekonomi keempat atau kelima terbesar di dunia. Ya. Mereka meramalkan, tapi kita kadang-kadang nggak sadar gitu loh. Ya. Nah, tapi juga ada istilahnya ada kafiat. Jadi istilahnya tentunya ada syarat-syaratnya. Nah, syarat-syaratnya ini antara lain ya, kalau elit Indonesia, pemimpin Indonesia bisa kerjasama, bisa rukun, bisa kompak. Kalau pemimpin kita bisa rukun, bersatu dan kompak, Indonesia akan bangkit luar biasa. Jadi Pak Prabowo spesifik diberi tugas oleh Pak Jokowi itu ya, selama 25 tahun apa rencana pertahanan, dan itu yang memang sudah ada selama ini kerjakan sepanjang sampai 4 tahun ini. Pak, selain masih soal portofolio Kemenhan, Pak, salah satu mandat yang juga diberikan Presiden Jokowi ke Kementerian Pertahanan adalah soal pembangunan food estate atau lumbung pangan, khususnya di Kalimantan Tengah. Pak, sejak awal sudah banyak kritikan Pak Prabowo akan pelaksanaan program ini. Dan belakangan itu ada laporan dari Walhi, dari Greenpeace yang menyoroti bagaimana program ini justru mengeksploitasi hutan, Pak, mengancam wilayah adat dan keanekaragaman hayati. Apa evaluasi Bapak soal pelaksanaan food estate ini? Jadi Mbak Najwa begini ya, krisis dunia yang diramalkan oleh PBB dan sebagainya, krisis dunia yang akan juga sampai ke Indonesia atau sudah sampai, itu 3 hal. Ya. Pertama, food, ya, pangan, food. Kedua, energi, BBM dan sebagainya. Yang ketiga adalah water, air. Ya, food, energy, water. Ini 3 hal yang kritis. Jadi waktu itu setelah kita analisa, ini 4 tahun yang lalu, kita melihat bahwa untuk mengamankan Indonesia dari krisis ini, kita harus amankan pangan dan energi. Dan salah satu jalan keluar yang mutlak adalah food estate. Ya. Nah, selalu ada nanti mempersoalkan lingkungan hidup dan sebagainya dan sebagainya. Yang ini penting, kita juga harus menjaga kelestarian alam dan lingkungan hidup, sangat penting. Tetapi
Indonesia ini kalau tidak salah angka terakhir yang saya ingat sudah lebih dari 80 juta hektar hutan yang sudah rusak. Ya. Jadi ini gagasan kita waktu itu, ini kita usulkan, sarankan untuk jadi produktif. Untuk menghasilkan pangan dan energi. Kita bisa dapat energi dari tanaman. Ya, biofuel dan sebagainya. Kemudian juga, kalau tidak, ya, toh juga banyak konsesi-konsesi hutan dikasih ke perusahaan-perusahaan swasta untuk kepentingan komersial. Nah, pendekatan kita adalah ini untuk kepentingan ketahanan pangan dan energi, mengamankan kepentingan rakyat. Tapi bahwa dalam pelaksanaannya justru memicu deforestasi, justru kemudian banjir, bagaimana kemudian hak-hak warga adat atas tanahnya kemudian juga tercederai. Ada banyak problem yang justru muncul, Pak Prabowo. Itu bisa dipersoalkan, tapi itu juga ada prosedurnya, ada prosesnya. Dalam pendekatan itu kita selalu mengikuti pengarahan dan petunjuk gubernur setempat, bupati setempat, camat setempat, kepala-kepala suku dan kepala-kepala desa setempat. Ini kita ikuti. Iya kan? Jadi memang sekali lagi ya, Indonesia ini setiap ada inisiatif, sering itu ada perlawanan, ya ada penghujatan. Ini salah satu yang harus kita waspadai. Dan yang kita harus waspadai juga adalah niat yang kurang baik dari kekuatan-kekuatan di luar Indonesia. Jadi Anda tahu kalau Indonesia ini begitu besar, begitu kuat, kalau kita benar-benar mampu ya produksi makan sendiri dan produksi energi sendiri, kita tidak bisa didikte oleh negara manapun. Jadi selalu kalau ada usaha swasembada pangan, food estate, mau mandiri di bidang energi, rame. Ini Tapi memang betul ini harus kita waspada. Tapi evaluasi dari Kementerian Pertahanan kan memang ya ada problem, Pak. Proyeknya kemudian gagal tanam begitu. Singkong yang dihasilkan tidak sesuai dengan harapan. Ada salah satu pejabat Kemenhan, Pak, yang menyebut mangkraknya program itu karena ketiadaan anggaran dan belum siapnya regulasi pembentukan badan yang diperlukan. Jadi sempat ada statement itu keluar dari anak buah Pak Prabowo. Pertanyaan saya kemudian, apakah memang ini tidak masuk dalam perencanaan sebelumnya? Karena kan bagaimanapun bencana lingkungan akibat pembukaan hutan itu tidak bisa dihindari, Pak Prabowo. Apa yang saya pelajari dari mana? Dari saya masuk ke pemerintah. Jadi begini, yang saya pelajari yaitu masalah birokrasi kita sering menurut saya kurang disiplin. Jadi presiden sebagai pemegang mandat, chief executive sudah kasih petunjuk, ya kan? Laksanakan food estate. Menteri Pertahanan laksanakan, siap saya laksanakan. Tapi kan kemudian saya harus ke kementerian-kementerian lain. Anda paham? Ya. Satu, perizinan ini, perizinan itu. Ya, saya ini begini, saya ini orang yang loyal. Saya tidak mungkin akan mengeluh tentang dan sebagainya. Jadi saya kembali kepada what is possible. Dan juga saya yakin ya. Menurut Bapak program ini masih perlu dan layak diteruskan walaupun melihat berbagai konsekuensi yang kita temukan di daerah Kalimantan Tengah spesifiknya, Pak? Setiap proyek pembangunan pasti ada konsekuensinya. Yang jadi korban rakyat, Pak. Harus kita mitigasi. Harus kita lindungi rakyat. Tapi jangan ada masalah, ada konsekuensi. Jadi jangan berbuat. Jadi saya mau tanya Mbak Najwa, what is the alternative? Apa alternatifnya? Import pangan dari luar.
tergantung sama luar. Iya, kalau ada negara yang mau jual. Kalau perang Ukraina, banyak negara nggak mau ekspor. Bagaimana kalau kita tidak punya sumber sendiri? Jadi kita harus lindungi, dan saya kira itu dibesar-besarkan ya. Kita harus lindungi semua kepentingan rakyat. Tapi kita tidak ada jalan lain, Mbak Najwa. Kita harus bisa punya produksi pangan kita sendiri. Kita tidak boleh tergantung bangsa lain. Karena kita mau merdeka. Bagaimana negara merdeka kalau dia tidak bisa memberi makan ke rakyatnya? Kita mau import terus. Dan sekarang ini tantangannya. Pak, saya mau masuk soal politik. Soal politik, dan kami sudah mengumpulkan cuplikan Prabowo Subianto dari masa ke masa, Pak. Dari mulai tahun 2004 ketika Bapak di konvensi Partai Golkar sampai yang terbaru. Kita lihat videonya yang ini. Jadi di satu pihak kita bangga pada kepercayaan yang diberikan atas wewenang dan kekuasaan yang kita pikul diberikan. Tapi di lain pihak kita merasakan benar, merasakan tanggung jawab. Semakin naik, semakin berat saya rasakan. Saudara-saudara, secara ringkas, program saya untuk membawa Indonesia keluar daripada keterpurukan, untuk kembali menempati tempat yang terhormat, sebagaimana selayaknya ditempati oleh bangsa yang besar seperti Indonesia. There are no permanent friends and there are no permanent enemies. There are only permanent interests. Jadi saya sekarang mau bertanya Pak Prabowo selaku ketua partai, salah satu partai terbesar di negeri ini, Partai Gerindra. Pak, berbagai hasil survei Pak menempatkan partai politik itu sebagai lembaga di deretan terbawah kalau bicara kepercayaan publik. Rakyat melihat Pak Prabowo, partai itu tidak mewakili kepentingan mereka tapi mewakili kepentingan elit. Apa tanggapan Bapak soal itu, Pak? Ya, ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama, PR, ya. Karena demokrasi itu dilaksanakan, ya, kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui partai politik. Jadi kalau partai politik itu sekarang kurang dipercaya oleh rakyat, ini tantangan dan PR bagi pimpinan partai politik dan kader-kader partai politik untuk memperbaiki hal itu. Jadi ini jadi masalah. Tetapi sekali lagi demokrasi itu kan melalui suatu perwakilan. Ya, tidak mungkin kita 100 juta lebih rakyat kumpul untuk ambil keputusan. Kan harus diwakilkan rakyat. Nah, ini wakil itu disaring melalui organisasi yang namanya partai politik. Jadi kita harus perbaiki. Kita harus perbaiki supaya tidak seperti itu. Ya. Kita harus perbaiki, tentunya itu kembali ke kualitas leadership, kualitas kepemimpinan dan kualitas pendidikan, education. Jadi pemimpin-pemimpin kita harus benar-benar terdidik dengan baik, tapi juga
sistem politiknya harus kita kaji. Ya sekarang terus terang aja kita harus kaji demokrasi ini yang kita laksanakan. Kita harus, menurut saya ongkos politiknya terlalu mahal. Ya jadi ini yang harus kita cari, para pakar, kita belajar dari mana supaya nanti wakil-wakil rakyat bisa dipilih tanpa ongkos politik yang terlalu mahal. Yang saya lihat ya, yang saya lihat di beberapa negara barat, sebagai contoh untuk jadi anggota parlemen di Inggris, uang pribadi yang keluar paling adalah 300 pound. 300 pound mungkin sekarang berapa ya? 300 pound. 7, 8 juta, 10 juta rupiah. Perbandingan dengan di Indonesia berapa, Pak? 10 juta rupiah, Pak. Iya, maksud saya kalau di Inggris hanya sebesar itu, di Indonesia bisa berapa banyak ya, Pak? Wallahu alam. Tergantung daerah pemilihannya. Gini. Miliaran, Pak. Saya ini terus terang aja agak ngeri cerita sebenarnya. Saya takut anak-anak muda ini patah semangat. Ya, ini harus kita perbaiki supaya mereka tidak mengalami seperti kita sekarang. Rasanya tidak patah semangat, tapi mereka akan realistis melihat bahwa memang seperti yang tadi Pak Prabowo katakan, biaya politik mahal, itu juga yang membuat banyak yang berusaha balik modal, Pak, dengan melakukan korupsi. Ya. Akhirnya kan berarti sistem politik kita malah tidak membawa Indonesia aja, tidak membuat negara ini jadi negara maju, hebat, makmur, tapi bisa merusak negara kita sendiri. Makanya kita harus berani mengkaji. Ini nanti harus ada semua pimpinan dari semua stakeholder ya, partai politik, organisasi-organisasi kemasyarakatan, tokoh-tokoh agama, tokoh intelektual, semua harus duduk mengkaji dan bagaimana apa yang kita ingin perbaiki. Pak. Sebagaimana dulu bapak-bapak kita merancang kemerdekaan. Ya. Kan dulu ada BPUPKI kan. Ya. Ini kita perlu semacam itu untuk mengkaji. Ini pikiran saya ya. Menarik tadi Pak Prabowo katakan bahwa ini sebetulnya kegagalan kaderisasi partai politik juga. Karena kalau misalnya kita bicara korupsi, Pak, kita berkaca di kabinet saat ini, 3 menteri masuk bui, Pak. Salah satunya kader partai Bapak, Gerindra. Jadi ya, partai politik gagal melahirkan elit-elit yang bersih. Saya kira begini ya, Anda mengatakan 3, tapi ada sekian puluh lagi yang berbuat baik kan. Jadi nation building, ya, pembangunan suatu bangsa melalui tadi proses naik turun, proses jatuh bangun dan sebagainya. Kaderisasi, ada kaderisasi yang berhasil, ada kaderisasi yang gagal. Kita sekolah saja, kan tidak semua lulus dengan summa cum laude. Ada yang lulus dengan hanya rata-rata, ada bahkan yang ya kan, yang tidak lulus dan sebagainya. Tapi kalau yang tidak lulus atau katakanlah ada yang melanggar, ya kan, katakanlah ada yang plagiat atau ada yang nyontek dan sebagainya, tidak berarti pendidikan itu harus ditutup. Kan begitu. Ya. Sistemnya kita perbaiki, kaderisasinya diperbaiki, seleksinya diperbaiki, ya. Jadi ya namanya manusia, ya kan? Soal partai politik, Pak. Seberapa demokratis proses pengambilan keputusan di partai Anda, Pak Prabowo? Karena Anda ketua umum, juga merangkap ketua Dewan Pembina. Iya. Apakah semuanya harus seia sekata Prabowo Subianto? Begini, di kita ya memang ada mekanisme ya bahwa setiap berkala ada kongres. Nah, kongres itu pengambil keputusan tertinggi di partai. Dan dalam beberapa kongres, dan kita ini sudah melaksanakan dalam 15 tahun, bayangkan kita sudah melaksanakan kalau nggak salah 4, saya lupa, sudah melaksanakan beberapa kali kongres luar biasa. Jadi
belum tentu 5 tahun. Kadang-kadang 3 tahun kita sudah kongres. Di kongres itu keputusan tertinggi partai dan memang saya diberikan mandat untuk mengambil keputusan-keputusan strategis. Tetapi pengalaman saya, satu orang tidak mampu untuk mengambil keputusan yang terbaik sendiri. Jadi di tempat kami ada Dewan Pembina, hampir semua keputusan penting Dewan Pembina kumpul, kita bahas, kita brainstorming, kita musyawarah, dan di ujungnya ada mekanisme untuk saya mendapat suatu saran terbaik. Jadi mekanisme itulah yang kita jalankan. Jadi semua keputusan strategis saya selalu kumpulkan. Bahkan kita punya juga di bawah Kongres ada Rapimnas. Nah, setiap keputusan penting kita panggil Rapimnas. Dan di situ unsur pimpinan ada kesempatan semuanya untuk berbicara. Jadi dinamika itu ada? Harus. Berani membantah ketua umum, Pak? Kader partai Bapak? Harus berani. Harus berani. Iya. Harus berani. Tinggal caranya kan. Tapi banyak, sering saya. Dan tidak akan membawa konsekuensi apapun terhadap karir politiknya kalau berbeda dengan ketua umumnya? Ya jelas, karena apa? Kadang-kadang sanggahan itu adalah mengamankan. Ya kan? Sanggahan itu justru mengamankan. Jadi saya suka diskusi, saya justru suka pendapat-pendapat yang berbeda. Bukan ABS. ABS ini sangat berbahaya. Ya. Dan ABS ini adalah kecenderungan bangsa Indonesia. Begitu ya, Pak? Ya, koreksi kita ya. Karena kita nggak enak membantah atasan. Ya jadi pengalaman saya ini ABS ini merugikan pemimpin. Saya punya cerita, boleh nggak? Silakan, Pak. Saya waktu itu komandan batalion, komandan batalion 38. Suatu saat saya itu mau ngetes perwira-perwira saya, ya kan? Jadi dari kantor saya, di depan kantor saya itu ada lapangan apel, lapangan sepak bola. Di keliling lapangan itu banyak pohon. Pohon besar, rindang, bagus, hijau. Saya hanya mau nguji saja. Suatu saat saya kumpulin perwira saya, kira-kira seingat saya ada kira-kira 16-17 perwira di situ. Ya. Ada kapten, letnan 1, letnan 2. Di pinggir lapangan. Saya kumpulin, saya bilang, para perwira, saya tadi lihat dari jendela saya lihat ke lapangan. Menurut pendapat saya, kan lebih bagus lapangan kita ini luas. Tidak ditutupi oleh banyak pohon-pohon. Bagaimana kalau kita tebang semua pohon ini? Saya tanya. Ya kan? Karena ini mengganggu pandangan kita dari jauh. Kita tebang aja. Bagaimana? Mbak Najwa, semua perwira saya, siapa? Ide yang bagus, Pak. Ide yang bagus, Pak. Semua perwira bilang ide yang bagus. Bener, Pak. Tebang aja, Pak. Tebang aja. Tahu-tahu, ini bener-bener. Dari belakang saya, ada suara seorang kopral. Kopral itu sedang jongkok di belakang. Nggak tahu dia lagi apa gitu ya. Dia dengar pembicaraan ini perwira. Dia bilang, jangan, Pak. Itu dulu kami yang tanam, Pak. Sekian belas tahun yang lalu, Pak. Dan ini tempat kami berlindung kalau panas, Pak. Ini rindang, Pak. Debu-debu bisa dikurangi, Pak. Jangan ditebang, Pak. Ini kopral yang bicara? Kopral yang bicara. Ini pelajaran bagi saya. Jangan-jangan orang pangkat rendah lebih jujur dari pangkat tinggi.
Di belakang saya nggak menduga. Jangan Pak, dia berani itu. Kopral, mungkin kopral dia nggak nanya pangkat kan. Jadi dia nothing to lose, saudara. Ya kan? Kalau perwira ini dia berharap masuk sekolah ini, sekolah itu. Kalau gue bantah komandan, jangan-jangan gue nggak sekolah, kan kira-kira gitu. Padahal saya tuh mau tahu siapa yang jujur, siapa itu. Lucu-lucu, tapi itu that's true, that is true. Kejadian. Jadi Kadang-kadang orang pangkat rendah lebih jujur. Itu pengalaman saya. Jangan Pak. Dan mereka berani kadang-kadang. Ya, berani. benar. Pak Prabowo, saya mau masuk soal capres-capres ya Pak. Boleh diminum kopinya dulu Pak Prabowo. Kita bicara capres-capres. Asal jangan tanya wapres. Ya, padahal itu dong Bapak jangan ngelarang-larang tanya dong Pak. Tapi saya mau tanya gini. Gue aja belum tahu gimana. Bapak Prabowo 1 kali maju cawapres, 2 kali capres, dan sekarang bakal capres. Kenapa Anda masih mau jadi presiden Pak Prabowo? Saya kira begini ya. Karena tadi saya ceritakan ya dari kecil, saya dibesarkan sebagai pendekar, ksatria, pejuang, ingin berbakti kepada negara dan bangsa. Jadi sekarang saya merasa Tuhan sudah memberi kepada saya banyak kebaikan, kelebihan. Saya diberi kesempatan untuk memahami persoalan bangsa, persoalan negara. Jadi saya merasa terpanggil. Saya harus menyediakan diri, saya harus menawarkan diri untuk saya bisa berbuat, mengabdi, memberi sumbangsi saya yang terbaik kepada bangsa dan negara saya. Saya kira itu. Pak Prabowo ketika berkali-kali maju, itu dijadikan olok-olokan oleh lawan politik Anda. Disebut Prabowo Subianto itu terlalu ambisius, berkali-kali kalah, tapi nekat maju terus. Anda terganggu tidak dengan itu, Pak? Enggak. Tidak terganggu. Apa ya? Pengalaman saya ya, diolok-olok itu kan nggak sakit. Begini ya, kita bersyukur kita hidup dengan baik ya. Kita bersyukur pemberian Tuhan. Diolok, dihina, dihujat, difitnah. Ya, saya benar-benar, saya itu bukan, kadang-kadang kita, ya istilahnya siapa sih yang suka diolok, siapa, tapi sudahlah, itu benar nggak? Ada hal-hal lebih penting di dunia ini, di hidup ini. Ya. Rakyat kita banyak menderita lebih daripada sekedar saya disakiti, saya Jadi, saya ingin berpikir, sisa hidup saya ingin berbuat yang baik, itu saja. Ya, jadi orang mau hina, mau olok-olok, monggo silakan. Benar nggak? Saya tidak mau jawab, saya tidak mau layani, dan saya tidak mau balas. Biar aja, benar nggak? Tapi bahwa olokannya itu berkali-kali maju tapi tetap ngotot terus, itu adakah penjelasan dari kenapa Anda tetap terus mencoba walaupun kalah berkali-kali? Jadi orang yang seperti itu tidak paham artinya seorang pendekar. Tidak paham seorang pejuang. Pernah Anda berpikir, pernahkah Anda bayangkan ya, Jenderal Sudirman di rumah sakit paru-paru 1
waktu diserang oleh Belanda, diperintahkan oleh presiden, kamu istirahat kalau kamu sakit. Dia berdiri dengan paru-paru satu, dia naik gunung, dia bergerilya, dan dia tahu kemungkinan dia mati. Anda bertanya kenapa? Anda bertanya nggak kenapa Pak Dirman begitu? Anda tanya kenapa Yosudarso menghadapi kapal perang yang begitu lebih kuat Belanda, dia tidak mau balik, dia tidak mau lari, dia tidak mau menyelamatkan diri. Dia bisa lompat dari kapal, dia selamat. Semua anak buahnya suruh keluar. Dia tetap sampai tenggelam. Anda bertanya, kenapa Yosudarso mau begitu? Jangankan kalah, gugur. Anda pernah bertanya, I Gusti Ngurah Rai dikepung oleh Belanda, peluru habis, dengan satu batalion dia, kalau tidak salah 249 anak buahnya, saya lupa persis angkanya, 250 atau dikepung oleh Belanda, Belanda ngirim ultimatum, kalau Anda menyerah, Anda selamat. Dia dan seluruh anak buahnya habis peluru, pasang sangkur, angkat pedang, menyerbu. Ini, Anda bertanya, kalau menyerah Anda hidup? Saya tidak menyerah. Anda paham? Jadi psikologi, saya tidak paham kenapa yang tanya, tapi yang tanya itu nggak paham menurut saya. Jadi artinya Anda akan terus mencoba sampai berhasil, Pak. Sampai jadi presiden, akan terus mencoba. Saya selalu, selama saya punya kekuatan, saya selalu akan menyediakan diri. Saya akan mempersamakan diri kepada bangsa dan rakyat saya. Silakan. Kalau Anda perlu saya siap. Tapi kalau Anda tidak perlu saya, tidak ada masalah. Saya bisa melaksanakan tugas lain. Ya kan? Saya ingin bertanya ini juga Pak Prabowo. Walaupun Bapak sudah sempat menyampaikan, tapi rasanya kesempatan ini saya ingin tanyakan lagi. Yang jelas Bapak berhadapan dengan Pak Jokowi dalam 2 kali pilpres yang sangat sengit. Selisih suaranya juga cukup ketat. Dan ekses persaingan itu sampai ke akar rumput, Pak. Dan kita ingat ketika itu, Pak, tim Prabowo Subianto cukup lama tidak mengakui kemenangan Jokowi. Sampai akhirnya ditetapkan MK. Itu sempat memicu demonstrasi besar yang juga menewaskan banyak orang, Pak. Pasca pengumuman kemenangan Jokowi di 2019. Tapi ketika ditawari posisi menteri, Anda bergabung dengan kabinet. Mengapa, Bapak Prabowo? Jadi kalau Anda ikuti perkembangan itu, justru saya yang minta pendukung saya pulang. Hentikan demonstrasi. Ya. Jadi bukannya kita tidak mengakui, tapi kita mengikuti proses konstitusional. Kita berjuang sampai titik terakhir yang diizinkan oleh konstitusi kita, yaitu proses MK. Tapi begitu proses selesai, kita patuh. Ya, jadi itu masalahnya, dan pada saat ada tawaran rekonsiliasi, saya berpikir dan saya menilai insting saya bahwa rekonsiliasi itu jalan yang terbaik. Makanya saya putuskan ya, rekonsiliasi. Nah, perkara masuk dan keluar dari kabinet, jadi waktu itu niat saya untuk saya sendiri tidak masuk kabinet. Saya akan memberi nama-nama untuk kabinet. Beberapa nama saya berikan, akhirnya diterima 2 nama. Ya. Dan dalam proses itu saya mengatakan saya
tidak mau masuk, saya di luar saja. Tapi terus ada tawaran-tawaran dan akhirnya berhasil saya diyakinkan untuk masuk. Dan waktu saya masuk, tadinya saya terus terang saja saya mintanya jadi ketua Dewan Pertimbangan Presiden. Tadinya kan saya berpikir, ya kan, saya kan istilahnya rivalnya Pak Jokowi, ya kan. Kalau saya one team press, ya kan, intinya juga mungkin bisa lebih longgar aktivitas dan sebagainya. Terus menerus, tapi akhirnya saya masuk kabinet dan saya bilang kalau saya masuk kabinet, bidang yang saya kuasai adalah pertahanan. Nah, itu saya akhirnya saya jadi Menteri Pertahanan. Dan saya kira ini sesuatu yang sangat istilahnya sangat positif. Saya bisa berbakti sesuai dengan janji-janji politik saya. Karena dalam janji politik saya, kalau tidak salah waktu itu, ya kan ada, kalau tidak salah ada 5 hal ya. Pertama memang swasembada pangan, kemudian swasembada energi, kemudian masalah ekonomi kerakyatan, kemudian membersihkan institusi-institusi pemerintahan, dan pertahanan yang kuat. Jadi waktu itu saya merasa ini bagian dari janji politik saya kepada rakyat. Tidak sebagai presiden, tapi sebagai Menteri Pertahanan pun saya bisa bekerja untuk rakyat. Dan Motivasi utamanya rekonsiliasi. ya, Saya kira itu sesuatu yang luar biasa, ya. Itu sikap negarawan dari Pak Jokowi luar biasa, dan itulah yang sekarang jadi panutan banyak negara. Jadi contoh, kita jadi contoh banyak negara. Benar-benar, saya keliling kemana-mana, mereka selalu tanya, kok bisa Anda? Dan banyak negara melihat kita. Anda bisa bayangkan sekarang saja, as we speak now, di Sudan, perang saudara. Perang saudara antara 2 jenderal. Padahal Sudan ini negara yang sangat kaya. Dia punya minyak, punya gas, punya emas. ya. Perang di ibu kotanya. Ribuan rakyat, 2,5 juta rakyat kehilangan rumah. 2,5 juta pengungsi. Gak tahu nasib mereka. Jadi kita ini jadi panutan, Mbak Najwa. Saya ini baru dari Paris ya. Saya itu sampai, saya gak enak. Banyak negara minta ketemu. Ya, bahkan banyak beberapa kepala negara, menteri pertahanan dari negara Afrika minta ketemu. Mereka minta apa? Minta kesempatan mengirim. Boleh nggak kita kirim perwira-perwira kita, bintara-bintara kita ke Indonesia untuk dilatih? Bisa nggak Indonesia kirim tim pelatih Ya. untuk membantu tentara kita? Begitu kagum mereka sama Indonesia. Mereka undang Pak Jokowi, mereka undang saya, undang menteri-menteri untuk datang ke negara. Democratic Republic of Congo, ya Central African Republic, ini apa artinya apa ya? Dan saya ke Malaysia, teman-teman di Malaysia sekarang yang dulu mereka ya mungkin memandang kita nggak terlalu ya. Dulu mereka selalu anggap Indonesia, tapi sekarang mereka kagum sama kita, kagum sama Indonesia. Kenapa? Ya. Karena kita bisa rekonsiliasi. Pak Prabowo, tapi rekonsiliasi yang sesungguhnya kah Pak? Rekonsiliasi ini bukan rekonsiliasi semu karena sampai sekarang polarisasi itu masih ada Pak. Perbedaan itu masih nyata. Belum pemilu, cebong kadrun kampret masih terus Pak. Masih ramai dan sebagainya. Jadi ini Saya lihat makanya Bapak masuk ke kabinet, polarisasi masih ada Pak Prabowo. Saya merasa kok berkurang ya.
Saya kok merasa sangat berkurang sekarang. Ya. Jadi Saya merasa ya, saya jarang dengar lagi. Cebong Kadrun, saya jarang. Masih ada, Pak. Nggak tahu ya, dari siapa itu. Buzzer-buzzer politik, Pak. Buzzer politik. yang terus Buzzer politik, kita nggak tahu dia kerja untuk siapa. Jangan-jangan dia kerja untuk orang asing, untuk Indonesia terus ribut. Anda percaya itu, Pak? Jangan-jangan. Loh, kita mau rekonsiliasi kok ada yang mau terus, ya kan? Tapi bahwa politik akan selalu membawa polarisasi, akan selalu ada ancaman perpecahan, itu fakta yang memang harus diterima kan Pak Prabowo? Justru itu Mbak Najwa, politik kita harus unik, harus khas. Politik kita harus politik yang bijaksana, politik yang cerdas, politik yang penuh kesadaran. Jangan politik yang kita ikut-ikut gaya orang lain, ya. Hujat menghujat, hardik menghardik. Enggak, itu menurut saya tidak produktif. Rakyat tidak suka. Rakyat tidak suka pemimpin yang saling mengejek, saling menghargai. Feeling saya. Pak, dengan Alasan rekonsiliasi juga, apakah berarti nanti kalau Bapak menang, lawan akan Bapak ajak bergabung ke kabinet, dan sebaliknya kalau Bapak kalah, akan bersedia bergabung bila diajak yang menang? Inikah tradisi Indonesia menurut Anda, Pak? Politik Indonesia seperti ini, yang kalah bergabung ke yang menang? Kalau saya menang, insya Allah saya menang. Saya akan mengajak semua unsur masuk dalam pemerintahan. Tapi saya tidak tahu mereka mau ngajak kita atau tidak. Tapi itu kalau hak mereka. Tapi kalau diajak, kalau diajak lagi, kalau diajak, kita harus memberi kader-kader kita terbaik. Kita harus bersatu untuk membangun negeri ini. Itu keyakinan saya, Mbak Najwa. Itu keyakinan saya. Lawan politik jangan kita bikin terlalu dianggap lawan. Anggaplah itu kontestan pesaing. Kita harus ingat waktu kita di sekolah, kalau ada pertandingan, ya kan? Itu kan kita ingin menang. Tapi sudah pertandingan selesai, masa kita masih, ya kan? Gontok-gontokan. Ya, jadi itu karena tradisi bangsa berbeda-beda. Ya, kita perlu check and balance, harus saling koreksi. Tapi kita harus sadar bahwa negara kita terlalu besar, terlalu beragam, terlalu banyak suku, kelompok etnis, terlalu banyak daerah. Ya, kalau kita tidak di ujungnya punya suatu elit, unsur pimpinan yang kompak, bisa kerjasama, sulit untuk kita sampai ke potensi kita. Ya, saya tuh analogi, saya ini suka sepak bola. Jadi tim sepak bola itu teamwork. Ya. Kita bisa menang kalau 11 orang ini kerjasama. Bahkan tidak 11 orang. Ada pemain cadangan, ya. Ada pelatih, asisten pelatih, manajer, tukang bawa minuman, tukang pijit, one team. Ini yang bisa menjadi juara. Indonesia perlu kerjasama ini. Anda bisa kembali ke masa lalu dan bicara dengan Prabowo usia 12 tahun, Pak. Ya. Adakah yang akan Bapak sampaikan? Harusnya kamu lebih rajin belajar. Apa yang bisa membuat Prabowo Subianto tertawa terbahak-bahak? Dan apa yang selalu pasti bisa membuat Anda menangis? Saya memang nggak tahu ya. Saya memang suka humor. Jadi saya gampang ketawa. Humornya humor-humor garing dead jokes gitu, Pak?
atau humor Sri Mulat, atau humor apa yang bisa bikin Pak Prabowo ngakak-ngakak sampai sakit perut? Enggak. Saya humor apa saja itu. Gampangan, Bapak Iya, orangnya. gampangan, apa saja. Bener, nggak tahu saya. Saya memang apa ya? Saya tuh dari dulu ya nggak tahu. Saya tuh dan juga filosofi saya belajar. Saya tuh kita harus gembira. Saya dapat pelajaran dulu dari komandan-komandan saya. Dia mengatakan, Prabowo, orang berani itu gembira. Orang berani itu gembira. Ya kan? Kalau kamu sedih, kau masuk kamar aja, sedih sendiri. Ya kan? Karena kalau sedih, nggak ada orang lain yang bisa kau ajak sedih kan? Tapi kalau gembira, orang lain bisa ikut gembira. Nah itu. Kapan terakhir kali Bapak menangis? Kapan ya? Menangis. Saya ini juga orang yang cepat terharu. Terus terang aja. Kalau saya lihat sesuatu yang membanggakan, kalau saya ingat anak buah saya yang pernah gugur, kalau saya lihat, saya nggak suka lihat, saya tidak suka lihat penderitaan. Itu sifat saya. Yang saya ajarkan kepada lingkungan saya, anak buah saya, apa yang saya dapat ya. Pertama, ya, kalau Anda tidak bisa membantu banyak orang, bantulah beberapa orang. Kalau Anda tidak bisa bantu beberapa orang, bantulah satu orang. Kalau satu orang pun Anda tidak bisa bantu, jangan bikin orang itu susah. Itu filosofi yang saya, jadi saya kira demikian. Ya.